Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang poin yang keempat atau yang terakhir dalam teks berita, yaitu kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan itu ada 6 poin. Ibu bagi 2 ya. Di slide 1 dan ini slide 2-nya. Kita ke slide ini dulu, ke slide 1. Kaidah kebahasaan yang pertama ada kebakuan bahasa, kalimat langsung, konjungsi bahwa. Selanjutnya ada konjungsi temporal atau kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja moral atau mental. Kita ke kebakuan bahasa dulu ya. Untuk kebakuan bahasa itu, sebuah kalimat dalam teks berita di mana di dalamnya adalah kalimat yang logis, hemat, to the point atau tidak bertele-tele, langsung pada intinya, tidak ada pengulangan kata ataupun kalimat ya. Jadi di dalam kebakuan bahasa itu tidak ada yang namanya pengulangan kalimat ataupun pengulangan kata. Kalian bisa lihat contoh di sini. Kembali lagi pesawat Lion Air terjatuh. Setidaknya sekitar 40 penumpang pesawat menjadi korban dan belum diketahui nasibnya. Pesawat tersebut kehilangan kontak dan dikabarkan terlihat mengapung-mengapung di perairan Anambas Rabu 26 Agustus 2020 pukul 3 waktu Indonesia Timur. Sampai detik ini masih belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat Lion Air. Nah, kalau kalian bisa perhatikan di sini, ini termasuk ke dalam kebakuan bahasa. Kenapa? Karena ada pengulangan kata mengapung dan pesawat. Di mana letaknya? Ini dia. Yuk bacakan dari sini ya. Pesawat tersebut kehilangan kontak dan dikabarkan terlihat mengapung-mengapung di perairan Anambas. Di sini ada pengulangan kata mengapung. Nggak boleh di dalam sebuah berita itu ada 2 kata di sini, mengapung-mengapung. Harus coret salah satunya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada pengulangan kata pesawat. Yang mana? Ini dia. Sampai detik ini masih belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat Lion Air. Salah satu aja, nggak bisa ada penumpukan kalimat atau double kalimat, itu nggak bisa. Nggak boleh ada pengulangan. Kita coret salah satunya saja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kebakuan bahasa. Kita lanjutkan ke kalimat langsung. Untuk kalimat langsung sendiri, gampang cara carinya. Kalau misalnya kalian mau cari kalimat langsung, carilah kalimat yang memiliki ciri khas menggunakan tanda petik. Nih, tanda petik kayak gini nih, tanda petik. Ya. Kalau ada kalimat yang menggunakan tanda petik, berarti itu adalah kalimat langsung. Ya, atau kalimat yang diucapkan langsung oleh narasumber dalam sebuah berita. Kalau misalnya di dalam sebuah berita ada narasumber atau saksi yang diwawancarain dan dia ngomong sesuatu, berarti itu adalah kalimat langsung. Selanjutnya, untuk contohnya kalian bisa lihat di sini. Seorang saksi mengatakan bahwa saya sedang menarik jala ikan. Lalu ada suara dem, gede pisan. Pas saya pulang, kok banyak puing-puing besi. Ternyata ada pesawat jatuh. Nah, ini adalah sebuah kalimat langsung. Ada tanda petiknya. Dan kalimat ini diucapkan langsung oleh seorang saksi. Kurang lebih seperti itu ya untuk kalimat langsung. Selanjutnya ada konjungsi bahwa. Kalau konjungsi itu kan kata hubung ya. Nah, kalimat yang ada di dalam teks berita di mana di dalam kalimatnya menggunakan konjungsi atau kata hubung bahwa. Nah, kalian bisa lihat contoh di sini. Kalau misalnya kalian menemukan sebuah kalimat ada kata bahwanya, berarti itu termasuk ke dalam konjungsi bahwa. Gitu aja gampangnya ya. Coba lihat di sini contohnya. Seorang saksi mengatakan bahwa. Seorang saksi mengatakan bahwa. Ada kata bahwa di sini. Kalau ada kata bahwa, berarti ini termasuk ke dalam konjungsi bahwa. Berarti kalimat ini termasuk ke dalam konjungsi bahwa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Konjungsi temporal berarti kata hubung temporal atau kronologis ya. Kalimat yang menjelaskan sebuah kronologis dalam sebuah berita. Ada ciri khasnya juga nih. Ciri khasnya menggunakan kata sejak, kemudian, setelah, akibatnya, awalnya, akhirnya. Nah,
Jika menemukan kata di atas, kata-kata yang tadi di atas ini ya, berarti kalimat tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan konjungsi temporal atau kronologis. Biasanya ada di bagian bagaimana. Nih, Ibu bacakan contohnya ya. Kejadian berawal ketika seorang karyawan mencoba menyalakan mesin kayu di pabrik. Ternyata mesin kayu tersebut meledak dan mengeluarkan api. Kemudian, api menyebar ke seluruh pabrik dan akhirnya kebakaran pun tidak bisa terelakkan. Di dalam kalimat ini ini termasuk ke dalam konjungsi temporal atau kronologis. Kenapa? Karena di dalamnya ini ada kata awalnya. Awal nih, berawal. Terus ada juga kata kemudian. Terus ada juga kata akhirnya. Di mana kata awal, kemudian, dan akhirnya itu termasuk ke dalam ciri khas dari konjungsi temporal. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya untuk keterangan waktu. Kalau keterangan waktu kita fokuskan ke tanggal, bulan, tahun, hari ya, dan jam. Kita fokuskan ke situ untuk keterangan waktu. Kalian bisa lihat contoh di sini. Pesawat tersebut kehilangan kontak dan dikabarkan terlihat mengapung di perairan Anambas Rabu 26 Agustus 2020 pukul 3 WIB. Sampai detik ini masih belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat. Pada kalimat ini merupakan masuk ke dalam kaidah kebahasaan keterangan waktu. Kenapa? Karena ada informasi waktunya, yaitu Rabu 26 Agustus 2020 pukul 3 WIB. Begitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada kata kerja moral atau mental. Nah, kalau kata kerja moral atau mental ini kalimat yang berkaitan dengan pendapat atau opini narasumber atau saksi ya, narasumber atau saksi sama aja. Selanjutnya ciri khasnya itu ada kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berargumen, berpendapat, berpraduga, berkesimpulan, saya beranggapan, menurut saya, menurutnya, beranalogi, dan lain-lain. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Menurut Handoko selaku kepala BMKG, jatuhnya pesawat Lion Air bukan dikarenakan cuaca buruk. Nah, di sini ada kata menurut, berarti pendapat Handoko, ya. Kalau opini atau pendapat dari narasumber atau pendapat seseorang itu masuknya ke dalam kata kerja moral atau mental. Jadi kalau kalian membaca sebuah teks berita di mana di dalam beritanya ada pendapat seseorang atau opini seseorang, berarti masuk ke dalam kata kerja moral atau kata kerja mental. Begitu kurang lebih untuk kaidah kebahasaan. Terima kasih, semoga kalian bisa paham semuanya. Yang masih belum paham silahkan bisa chat ke Ibu, WhatsApp ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.